سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات الحمد لله. Senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, nikmatul Islam wal iman wa kafa bihima min ni'mah, dan nikmat Allah taala kumpulkan kita kembali pada kajian mingguan malam Kamis, dan di sini bersama kita berusaha untuk merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala turunkan kepada hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersama ikhwan seperti biasa, sebelum kita mulai, mungkin ada yang belum niat i'tikaf, kita niat i'tikaf bareng-bareng sambil kita bernadar i'tikaf agar pahalanya menjadi pahala wajib. Bismillah. Nadartul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf al-manzur fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Alhamdulillah ikhwani, alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita bersama di jamuannya Allah Subhanahu wa taala, di halamannya para aulia Allah, dan di sini kita berada di hadrah Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, di hadrah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad, di hadrah Al-Imam Al-Habib Abdullah Syami bin Husain Al-Attas wal Imam Al-Habib Husain bin Umar bin Hud Al-Attas, di hadrah Al-Imam Sayyidi Al-Walid Al-Hadir ma'ana biruhihi wa ruhaniyatihi Sayyidi Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa a'ala Allah ta'ala darajatihi fil jannah wa jama'ana ma'ahu fid dunya wal akhirah wa agar'aynahu bina wa bikum wa akhlafahu fi ahlihi wa dhawihi bi khalafin salih wa agar'aynahu bi waladayhi wa bintihi wa man yuwalihi wa ashab majlisihi insyaallah amin ya rabbal alamin. Juga di hadrat Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf dan banyak sekali para awliya dan salihin. Ikhwan, alhamdulillah Allah Ta'ala mengizinkan kita untuk berdekatan dengan mereka walaupun beda alam, tapi kalau yang namanya cinta tidak memandang alam yang berbeda. Wah, kata alhamdulillah Allah Ta'ala dekatkan kita dengan mereka. Semoga insyaallah kedekatan ini kekal insyaallah di dunia, di barzakh dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Taib ikhwani, dalam kajian kita membahas tafsir, dan di sini masih kita membahas surat Az-Zalzalah. Pada minggu lalu sempat kita baca sampai akhir surah, tapi penjelasan di dua ayat terakhir sangat global dalam pembahasan yang lalu, yang mana dua ayat itu adalah baginda Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana Imam Suyuti menyebutkannya dalam Ad-Durrul Manthur fi Tafsir Al-Quran bil Ma'thur, bahwasanya baginda bersabda dua ayat ini adalah al-fadh. Al-fadh itu dalam bahasa Arab artinya al-munfarid, yang tiada duanya gitu. Al-jami', al-fadh al-jami' dalam nas hadis itu. Masya Allah, dua ayat yang sangatlah singkat tapi sangatlah merangkum semua hakikat Islam dan iman. Apa sih dua ayat itu? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah itu ikhwan, dua ayat yang luar biasa itu. Barang siapa yang berbuat baik walaupun sedikit sebesar atom, maka niscaya dia akan melihat dampaknya. Dan barang siapa yang berbuat amal buruk walau kecil, sekecil atom, maka dia akan melihatnya nanti. Nah itulah dua ayat yang sangat luar biasa.
Sebelumnya ikhwan sempat kita baca juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zalzalah yang luar biasa ini. Pada minggu lalu kita sebutkan hadis Hasan dzakarahu aktsar min rawi, bahwasanya surat Az-Zalzalah itu ta'dilun nisfal Qur'an, menyamai setengah daripada Al-Qur'an. Barang siapa yang membaca surat Az-Zalzalah 2 kali seakan-akan dia membaca Al-Qur'an. Warada aidan, barang siapa yang membaca surat Az-Zalzalah 4 kali, faka'annama qara'al Qur'ana kullahu, seakan-akan dia membaca Al-Qur'an semuanya. Di antara ayat yang kita bahas pada minggu lalu, ayat yang luar biasa juga. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, pada hari kiamat itu, tuhadditsu. Dhamir di tuhadditsu hiya kembali ke ard. Yang pernah kita bahaskan pada minggu lalu, al-ard itu kalimah muannatsah. Muannats maknawi, seperti syams, muannats maknawi. Bumi akan berbicara, menceritakan kabar-kabarnya. Akhbaraha, maksudnya apa? Bumi akan berbicara, menjadi saksi atas apa yang diperbuat anak-anak Adam di mukanya. Wah, kata. Itulah bumi, ikhwan. Nanti di hari kiamat yang akan menjadi saksi atas perbuatan kita ya tempat ini, baik pun amal baik atau amal buruk. Sempat kita juga ceritakan kalau orang soleh itu di sana mereka berusaha untuk sholat di berbeda-beda tempat. Semoga-moga itu tempat-tempat menjadi saksi nanti di hari kiamat. Gitu. Kalau baca maulid di bulan maulid, di kamar-kamar dibaca, di dapur pun dibacain maulidnya. Jadi kalau salat sunnah itu kan sunnahnya di rumah. Wah, kata. Nah, kalau salat di rumah itu bukan cuma di tempat musholla saja yang di rumah. Kalau bisa ganti-ganti kamar. Hari ini salat di sini, hari ini salat di sini, dan terus begitu. Dalam cerita Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau menjabat sebagai Khalifatul Mukminin, Amirul Mukminin, Baitul Mal, apa namanya? Rumah Baitul Mal itu yang penuh dengan harta, beliau bagi-bagikan. Tamam. Sampai habis Baitul Mal itu. Kemudian beliau masuk ke Baitul Mal dan beliau salat 2 rakaat di situ. Kemudian beliau berkata, Allahumma fashhad, ya Allah, saksikanlah ya Allah. Salat 2 rakaat di mana? Di Baitul Mal. Nih sudah aku habiskan, aku bagikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dan beliau tutup itu ibadah dengan 2 rakaat di Baitul Mal. Dan beliau berkata, Allahumma fashhad. Begitu ya ikhwan. Ada seorang tabi'in yang bernama Abu Umayyah. Beliau ketika naik haji, pas di Masjidil Haram, beliau salat 2 rakaat di sini. Kelar 2 rakaat di sini, pindah lagi ke sampingnya. Kelar di sini, pindah lagi ke sampingnya. Jadi selingkaran Masjidil Haram itu taklah ada tempat melainkan beliau pernah salat di situ. Akhirnya ditanya sama orang-orang Mekah di sana, "Ente ngapain? Salat di sini. Ganda. Bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Beliau jadikan dalil. Di hari itu bumi akan menjadi saksi dan akan menceritakan kabar-kabar yang ada, yang dilakukan di atasnya. Ini semua akan menjadi saksi untukku nanti di hari kiamat, katanya. Tiap-tiap jengkal dia salat 2 rakaat, begitu. Begitulah kalau kita membaca sirahnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Pada masa kecilnya, pada beliau umur 7 tahun masih, walaupun Allah Ta'ala ambil penglihatan zahirnya, namun Allah gantikan dengan penglihatan batin yang sangat tajam. Beliau bercerita sebagaimana disebutkan oleh Habib Muhammad bin Zain bin Sumayyad dalam Ghayatul Qasdi wal Murad, Manaqib Al-Imam Al-Haddad. Pas umur 7 tahun itu, beliau di antara wiridnya setelah salat duha, beliau salat 200 rakaat. Itu tiap hari. Nah, 200 rakaat itu beliau lakukan pindah-pindah dari masjid ke masjid. 2 rakaat di sini, 2 rakaat di sini, 2 rakaat di sini. Beliau berkata, kadangkala aku dapatkan masjid itu terkunci, tapi aku manjat akhirnya untuk masuk. Nah, bayangin kok bisa. Yang nggak ngelihat tapi bisa manjat ke dalam. Makanya jangan engkau anggap penglihatan yang zahir, tapi ada penglihatan yang lebih tajam dari penglihatan yang zahir, adalah penglihatan batin yang lebih luar biasa. Begitu ya ikhwan. La ilaha illallah. Yaqul Sayyidina Ali
juga berkata Sayyidina Ali, ini luar biasa, idza matal mu'min, bila mana seorang mukmin meninggal, maka ada dua tempat yang akan menangisinya, yang akan menangisi kepergiannya. Satu tempat di bumi dan satu tempat di langit. Adapun tempat yang di bumi, famusallahu, maka tempat yang biasanya dia sholat di situ, dia akan menangis tempat itu, menangis atas kepergian seorang mukmin itu. Adapun di langit, famas'adu a'malihi, maka tempat yang biasanya amal-amal solehnya naik melewati tempat itu tempat akan menangisi ketika orang itu meninggal. Nah, begitu ya kawan. Begitulah kalau orang mukmin itu sebenarnya bukan hanya dua tempat saja menangis, alam semua menangis ketika dia berpulang ke rahmatullah. Nah, oleh karena itu Allah telah membahas dalam ayat yang lain, kalau orang-orang munafik, orang-orang kafir, Allah cerita, fama bakat alaihimus sama'u wal ard. Orang kafir, orang musyrik, mereka enggak ditangisi langit dan bumi. Nah, berarti lawannya apa? Lawannya kalau orang mukmin ketika dia meninggal, langit dan bumi nangis atas kepergiannya. Begitu ya kawan. Paling tidak dua tempat tadi seperti dikatakan oleh Sayyidina Ali. Tempat dia beribadah di dunia dan juga tempat naik amalnya di langit, itu nangis atas kepergiannya. Tempat-tempat itu ikhwan, terutama tempat-tempat ibadahnya orang-orang soleh, itu tempat yang luar biasa. Bahkan menurut sebagian ulama, berziarah ke rumah kediaman seorang waliullah itu lebih berkesan daripada engkau berziarah ke kuburannya. Sampai segitunya. Makanya tempat-tempat ibadahnya seorang wali, seorang soleh, jaga kalau bisa. Karena kenapa? Mereka berkata seperti ini, karena tempat itu ketika seorang hamba itu as-saleh, al-wali, beribadah di situ, Allah Ta'ala berapa kali turunkan rahmat yang luar biasa ke tempat itu. Dan di antara kemuliaan Allah dan kedermawanan Allah, bila mana Allah telah menurunkan suatu rahmat di tempat, maka Allah tidak akan putus rahmat itu dari tempat itu. Terus rahmat turun ke situ terus, walaupun seorang wali sudah berpulang ke rahmatullah, tapi karunia Allah senantiasa turun ke tempat itu. Makanya faziyarat amakin salihin, tempat-tempat yang pernah ditinggalkan orang soleh di situ, itu berkesan dan besar kesannya, lebih daripada menziarahi kuburan-kuburannya. Katanya sebagian salihin seperti itu. La ilaha illallah. Pernah kita ceritakan kan Sayyidina Junaid bin Muhammad al-Baghdadi, ya kan? Ketika beliau nginap di suatu tempat dan beliau merasa ini tempat kayaknya enak, ada uns, ada rasa al-uns billah, tenang di tempat di kota itu. Pas esok harinya, pas beliau nginep, beliau lewati suatu rumah yang tinggal puing-puingnya, dalam bahasa Arab namanya atlal itu. Ditanya, ini rumah siapa ya? Orang bilang ini nggak tahu, sudah hancur. Akhirnya dicari, ada orang tua di kota itu, dia yang tahu, dia yang satu-satunya orang tahu ini rumah siapa. Ditanya, tahukah engkau ini rumah siapa? Ya tahu, ini rumahnya si fulan. Kenapa? Gimana orangnya? Orang soleh, orang baik? Enggak, orang biasa, orang awam. Sayyidina Junaid bin Muhammad al-Baghdadi bingung. Enggak, pasti ada rahasia di tempat ini. Ada rahasia di rumah ini yang enggak ada di rumah yang lain. Soalnya anda lihat ada nur terpancar. Sampai sekarang nur itu besar, terpancar keluar dari rumah ini. Pasti ada apa-apanya di rumah ini. Akhirnya orang tua tadi bilang, enggak ada, ini rumah orang biasa. Akhirnya dia ingat, namun pernah suatu hari ada seorang ulama yang kebetulan dia lewat ke kota kami dan dia nginap di rumah ini. Siapa? Itulah Abu Yazid al-Bustami. Baru Sayyidina Junaid berkata, nah makanya, karena aku sampai sekarang melihat cahaya terpancar dari rumah ini, padahal itu Abu Yazid al-Bustami nginap cuma satu malam, tapi cahayanya selama-lamanya ada di situ. Nah begitu ikhwan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka jadikanlah tempat-tempat yang engkau lewati saksi baik untukmu nanti di hari kiamat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. La ilaha illallah. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan. Kita bahas juga pada minggu lalu. Ashtat
Ashtat artinya firaq. Pada hari kebangkitan itu manusia akan berbagi-bagi menjadi kelompok. Yang intinya adalah dua kelompok. Ya, kelompok ahlul khair wa kelompok ahlus syarr. Ini berkata Sayyidil Habib Umar waktu Sayyidil Habib mentafsirkan ayat ini, ashtat firaq. Yang sebenarnya cerminan daripada kelompok-kelompok itu nanti di hari kiamat adalah di dunia ini. Maka tiap-tiap ittijah, tiap-tiap pola pemikiran, tiap-tiap pola kehidupan itu adalah yang menentukanmu nanti bersama siapa engkau, di rombongan mana engkau nanti di hari kiamat. Nanti berpikir dengan pola pikir siapa, memandang suatu perihal dengan pola pandang siapa, beramal dengan pola amal siapa. Itulah yang akan menjadi penentu di mana engkau nanti ketika manusia berpencar-pencar nanti di hari kebangkitan kelak. La ilaha illallah. Hakadha yaqul Sayyidul Habib. Kullu ittijah fid dunya. Itu setiap ittijah kata Sayyidul Habib. La ilaha illallah. Sallallahu Nabi Muhammad. Akhir dua ayat tadi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan, yang beramal baik walaupun sedikit, mithqala dzarrah, walaupun sedikit ikhwan, dia akan melihatnya. La ilaha illallah. Makanya ikhwani, masing-masing akan melihat amalnya sendiri, ya enggak? Dan nanti enggak akan sibuk dengan amal orang lain. Ketika nanti di hari kiamat, ya masing-masing kan sumpek, gelisah dengan amal dia sendiri. Gimana ntar dia akan dipertanyakan. Dia enggak peduli orang lain ngapain. Oleh karena itu, kalau mau engkau ketika dihisab dan engkau akan diperlihatkan amal-amalmu nanti, engkau akan malu pastinya ketika orang lain juga melihat amalmu, walaupun mereka sibuk dengan diri masing-masing itu, tapi malu kita ikhwan ketika amal kita dipertontonkan oleh orang lain. Makanya kita berharap semoga Allah Ta'ala menutupi, ya kan, wa knufna bikanafikal ladzi la yuram, dengan kanaf. Nah, Ibu Sayyidul Habib, kalau seandainya engkau mau dihisab nanti dalam keadaan mastur, tertutup, sehingga amal burukmu nanti enggak ada yang melihat kecuali dirimu sahaja, maka di dunia tutupi juga keburukan orang lain yang engkau lihat. Man sataran nas satarahullah. Barang siapa yang menutupi keburukan orang lain, maka dia akan ditutupi keburukannya oleh Allah Ta'ala nanti di hari kiamat. Juga sebaliknya, barang siapa yang suka membuka-buka kekurangan orang lain, maka Allah akan buka kekurangannya nanti di hari kiamat. Allah akan bongkar keburukannya di hari kiamat. Gitu ya. Hindari, ya, jauh-jauhin. Ada orang gitu, demen nyari kesalahan orang lain. Kalau ente mau ditutup sama Allah, tutup di dunia. Kadang-kala kita melihat kesalahan orang. Jadi gimana sikap kita? Kalau ente bisa nasihatin, silahkan nasihatin. Tapi engkau membukanya di hadapan orang lain, oh jangan, itu bahaya untukmu nanti di hari kiamat. Tanpa ada maslahat sekali, tanpa ada maslahat sama sekali, engkau membuka keburukan orang itu di hadapan orang lain, ini bahaya untukmu di hari kiamat. Allah akan membuka keburukanmu nanti di hari kiamat. Apalagi zaman sekarang, ada satu kasus contohnya, atau ada perihal yang dianggap suatu keburukan, kita malah demen memviralkan itu. Siap-siap Allah akan memviralkan keburukanmu di hari kiamat. Mending ente diviralkan di dunia daripada diviralkan di hari kiamat. Makanya jangan. Yang namanya keburukan, yang namanya kekurangan ditutup, ikhwani, bukan dibongkar, bukan disebar. Kalau kebaikan silahkan engkau sebar, tapi keburukan orang lain, astagfirullah, ngapain nyebar keburukan orang lain? Ente bakal ditanya emang amal dia? Kagak. Ente bakal dihisab atas amal dia? Kagak. Lalu kenapa engkau sebar-sebar? Ya kan? Nah, oleh karena itu ikhwani, dalam prinsip ini tanamkan sedalam-dalamnya. Ketika engkau duduk, datang seorang temanmu yang mana dia mulai ngomongin orang lain,
ngomongin keburukannya orang lain. Dia mulai membuka kekurangannya orang lain. Maka nomor satu yang engkau harus curigakan bukannya orang lain itu yang dikabarkan buruk. Ini temanmu ini, ente harus taruh dia dalam keadaan blacklist. Taruh dia di tong sampah. Kaidahnya begini ikhwan. Siapa teman yang berani membuka di hadapanmu keburukan temannya, suatu hari nanti dia akan membuka keburukanmu di hadapan orang lain. Begitu kaidahnya. Jadi kalau ente mendengar keburukan orang dari seorang teman yang ente suudzonkan, bukannya dia, nih orang depan ini suudzonin, ente bilang, ente ngapain cerita keburukan itu sama aneh? Aneh bisa apa? Ente mau aneh benci sama dia juga? Ente mau fitnah antara aneh sama dia? Maksudnya apa? Maksudnya apa ente nyeritain keburukannya sama aneh? Biar aneh apa? Biar aneh benci juga? Ya kan? Makanya jangan sebelum engkau mencurigakan yang sono, sebelum engkau berburuk sangka dengan yang diceritakan keadaannya, ini dulu buang nih orang ke tong sampah, blacklist untuk selama-lamanya kalau bisa, karena dia berani membuka keburukan seorang muslim di hadapanmu. Soal Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Begitu ya kawan. Apalagi kalau seandainya dia ngomong, syuf fulan bin fulan ngomongin ente, fulan bin fulan ngeribahin ente. yang aneh blacklist bukannya fulan bin fulan, yang katanya ngeribahin aneh blacklist ente dulu. Ente sudah buang dulu. Karena ini dalam hadis namanya namam. Apa namam? Berbuat batu api, pembawa fitnah, apa? Mengadu domba. Setiap orang yang berusaha untuk menanam kebencian di hatimu kepada orang lain, itu orang itu buang dulu dari kehidupanmu. Soal Nabi. Tapi kalau orang membuat kita cinta kepada orang lain, membuat kita demen sama orang lain, nah ini jaga. Wah, kata. Begitu ya kawan. Ingat ya, itu prinsip dalam kehidupan. Jadi kita nggak mudah untuk suudzon dengan orang lain. Biasanya kalau di zaman sekarang ada orang nih ngomongin tentang keburukan orang lain, langsung gitu, wah bener tuh, dikelop sama dia, ngomongin yang ngono. Belum tentu bener, biasanya belum tentu bener, biasanya fitnah cuma. Apalagi kalau itu ngadu domba, fulan bin fulan tuh ngomongin ente, masa iya, wah ayo kita asrat, waduh astagfirullah. Kenapa kayak gitu? Pelan-pelan, tathabbat. Gitu. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ini fasik. Sudah Allah Ta'ala sudah nyatakan orang kayak gini yang membawa kabar yang perlu dipastikan, itu Allah sudah cap dia dengan cap fasik. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka begitulah sikapmu ketika engkau mendengar kabar buruk yang dibawa oleh orang, dan jangan sampai engkau menjadi orang kayak gitu, suka menebar-nebarkan keburukan orang. Tebarkan kebaikan orang ya ikhwani. Apa yang kau lihat dari keburukan orang, maka tutupilah, semoga Allah menutupi keburukanmu nanti di hari kiamat. Itu ya, kecuali kalau itu perlu dinasehatin, kecuali kalau itu perlu dibenerin, silahkan benerkan dengan caranya. Soal Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah itulah ya ikhwan. Akhir kali di sini Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika membaca ayat ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya Rasulullah, mithqala dzarrah ya Rasulullah, barang siapa yang beramal walaupun sekecil atom, maka dia akan melihatnya, baik atau buruk. Sekecil atom ya Rasulullah, ya kan, serem itu. Lihat bagaimana sikap Nabi SAW. Baginda memberikan harapan yang besar kepada beliau, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Naam ya Abu Bakar, betul Abu Bakar. Tapi ini ajib, ma usiba min musibatin walau mithqala dzarrah, tidaklah ada suatu musibah yang Allah Ta'ala timpakan kepada kepada seorang muslim, walaupun itu sekecil butir, melainkan itu menjadi penembus dosanya, kata Nabi SAW. Tenang aja, betul, sekecil apapun engkau akan lihat dampaknya. Namun di samping itu, setiap musibah yang engkau dapatkan, walaupun sekecil atom juga, itu akan menjadi kafarah untuk dosa-dosamu, walaupun itu sekecil
sekecil atom. Nah ini harapan yang besar ya ikhwan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadangkala Allah memberikan kepada hambanya suatu cobaan ya ikhwan ya, musibah. Hanya demi untuk mengampuni dosa hamba itu. Nah makanya jangan suudzon kita sama Allah. Jangan suudzon. Apapun yang Allah Ta'ala berikan kepadamu daripada cobaan, itu pasti ada hikmah dan ada baiknya ikhwan. Ayo kita belajar husnudzon sama Allah Ta'ala. Apapun. Walaupun kita melihat ada teman kita meninggal dalam keadaan susah meninggalnya. Coba gimana? Orang pas sakaratul maut kan susah. Wah ini su'ul khotimah ini. Entah dulu. Jangan suudzon. Kenapa? Sampai ya su'ul khotimah pun kita diajarin berhusnudzon. Karena banyak dikatakan oleh kaum sholihin, kadangkala Allah Ta'ala mengampuni dosa hambanya dengan apa? Memberikan bala. Dan kadangkala bala itu Allah Ta'ala sulitkan dia dalam pencabutan nyawanya. Sekiranya itu menjadi kafarah, penembus dosanya. Allah Ta'ala azab dia dikubur, kadangkala menjadi penembus dosanya. Oh, tapi ini kan orang baik. Bukan itu. Kadang-kadang Allah Ta'ala sulitkan dia dalam pencabutan nyawa. Allah Ta'ala siksa dia dalam kubur untuk menjadi pengangkatan derajatnya. Sampai segitu, syuf. Kita ada jalan husnudzon. Jadi semuanya itu baik ikhwan, gak ada yang buruk. Walaupun kesulitan dalam naza', tapi semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk ketika sakaratul maut. Hadza ajib. Dalam suatu riwayat, ya itu luar biasa, Sayyidina Ali berkata, kadang-kala Allah Ta'ala mau mengampunkan dosa hambanya, tapi Allah Ta'ala tidak menemukan musibah apa yang bisa menghapus dosanya itu. Dan tidak ada yang bisa menghapus dosanya itu melainkan musibah alham. Tahu nggak alham? Sumpek. Sumpek itu musibah yang luar biasa ya kawan. Alham wal gham. Maka Allah Ta'ala berikan hambanya itu suatu kesulitan, kesumpekan, buntu, seakan-akan semua jalan, stres. Padahal maksudnya Allah adalah demi mengampunkan dosanya. Kemungkinan dosanya terlalu besar contohnya. Sampai-sampai akhirnya Allah berikan musibah yang besar pula. Musibah yang besar itu diantaranya adalah kesumpekan, kegelisahan, stres. Itu musibah yang besar. Dalam riwayat ikhwani, Sayyidina Ali berkata, beliau ditanya, ya Imam, makhluk apa sih yang paling hebat yang pernah Allah Ta'ala ciptakan? Ini ajib. Maka beliau membuka jawabannya dengan pelan-pelan. Mungkin gunung, kata beliau, kan besar, kokoh. Tapi gunung itu bisa dikikis oleh besi, berarti kekuatan besi. Tapi besi itu bisa menjadi apa namanya? Cair karena api. Berarti api paling kuat. Tapi api itu dipadamkan dengan air, berarti air paling kuat. Tapi air itu bisa diserap, dihisap oleh awan. Soal Nabi. Berarti awan paling kuat. Tapi awan itu bisa dibolak-balikkan sama angin. Dibawa angin si awan tuh. Berarti angin paling kuat. Tapi angin itu bisa dikontrol oleh manusia. Gini-gini keluar angin, ya kan? Angin dalam riwayat begitu, saya ada yang peragakan. Keluar angin. Berarti manusia yang lebih kuat dari angin. Berarti manusia yang paling kuat. Tapi dengerin nih. Tapi manusia dikalahkan oleh ngantuk, kata beliau. Ya enggak? Ya. Berarti ngantuk yang paling kuat. Makhluk yang paling kuat yang Allah pernah ciptakan adalah ngantuk. Tapi, nih titik ujungnya, ngantuk itu bisa dikalahkan oleh stres, kegelisahan. Dan itulah makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan paling dahsyat. Kegelisahan, stres. Nah itu tuh, ini menurut Sayyidina Ali. Dan memang itu ya kawan. Jangan lupa, stres itu engkau bisa hilangkan dengan doa, dengan kedekatan dengan kaum sholihin. Nah, jadi kadang-kadang Allah Ta'ala mau mengampunkan dosamu yang besar. Saking besarnya, akhirnya Allah Ta'ala berikanmu ujian yang besar pula, yaitu adalah kestresan, kegelisahan. Jangan suudzon, enggak, jangan suudzon. Sabar dan sabar. Tunggu waktunya, semua akan berlalu.
yakini dan baiklah perasaanmu kepada Allah, ini adalah penghapusan dosamu yang telah lewat. Ya, semoga Allah Ta'ala ampuni dosa kita semua, ikhwan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kedatangan sahibul majlis, Sayyidul Habib Muhammad bin Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa. Wahakadha. Dulu ada seorang guru kita di kota Tarim yang banyak orang mandangnya itu orang biasa, padahal itu orang yang sangat luar biasa. Namanya mungkin Habib Muhammad kenal, Syekh Husain bin Awad Bakhamis, anggota mufti di Darul Mustafa dan di Tarim, mufti andalan. Orangnya biasa, kurus, masya Allah, tapi alamah beliau itu. Alhamdulillah kita sempat belajar banyak dari beliau, nahwu dan mantik dan lain sebagainya, usul. Dalam cerita beliau ini waktu masa mudanya belajar di Rubat Tarim, dan ketika itu beliau mau masuk kuliah. Kebetulan yang nguji waktu kuliah itu ada seorang ulama ahli nahwu, Al-Habib Idrus bin Umar bin Alwi Al-Kahf. Alhamdulillah adrakna bukan min masyayikhna. Ini anaknya Habib Umar bin Alwi Al-Kahf, An-Nahwi, Al-Balaghi, Al-Mu'arrikh. Ketika Syekh Husain ini diuji sama gurunya itu di ujian bahasa, maka gurunya ini melihat, oh ini bagus anak, masya Allah, pintar, luar biasa, dan timbullah harapan yang akhirnya gurunya itu menyuruh ini guru kita ini Syekh Husain mengi'rabkan satu bait. Nah, tapi bait itu luar biasa, kata beliau. Dari bait itu timbullah harapanku besar yang sekarang aku jadi kayak gini gara-gara satu bait itu. Bait ini ada di hasyiah-hasyiahnya Alfiyah di bab an al-mukhaffafah. Gal wa idza ra'aita minal hilali numuwahu ayqanta an sayakunu badran kamila, gitu. Gala Abu Tamam, bila mana engkau melihat hilal, tahu enggak hilal? Itu bulan tuh, di awal bulan, kecil kan tuh ya. Bila mana engkau melihat hilal, makin hari makin besar, maka engkau akan yakin pastinya akan datang suatu hari nanti dia akan menjadi bulan purnama yang sempurna. Begitu. Besarlah harapan guru kita. Wah, akhirnya beliau giat belajar sampai sekarang menjadi mufti. Syekhana Syekh Husain. Begitulah ikhwan, wa idza ra'aita minal hilali numuwahu ayqanta an sayakunu badran kamila. Tafadhal Habib Muhammad bin Habib Mundhir Musa menyampaikan tausiahnya dan nasihatnya untuk kita semua. Soal Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillahi mukrimina bi ahabbi habib lil qalbi tabib dhil jahil wasi'ir rahib lil musalli alayhi yujib wa kullu man ahabbahu lan yakhib fatadharu athar mahabbatihi fi man ahab wa tatafawat bainahum ar-rutab ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أحب من يحب وأرفع من يرفع لهم الرتب وأقرب من قرب وأطيب من طيب أحب حبيب إليه وأكرم الأولين والآخرين عليه اللهم صل وسلم صلاة وسلاما عليه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah menakdirkan kita untuk hadir dan berkumpul, yang telah menakdirkan kita untuk, yang telah memilih kita untuk menjadi orang-orang yang berkumpul di tempat mencari rahmat Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, "Innama yakhshallahu min ibadihil ulama." Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Yang artinya adalah sesungguhnya yang takut dari Allah adalah hamba-hambanya yang mempunyai ilmu. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda di hadis beliau, Innallaha idza habba 'abdan faqahu fid din. Oke. Innallaha idza habba 'abdan faqahu fid din. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hambanya, Allah akan ajarkan ilmu-ilmu agama kepada hamba tersebut. Dan kita datang ke sini berkumpul untuk belajar mencari ilmu agama. Berarti Allah Subhanahu wa taala dengan takdir itu mempersiapkan kita untuk mendapatkan cinta dari Allah dan juga masuk ke kelompok orang-orang yang takut dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan mendapatkan itu semua dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala itu. Kita akan mendapatkan itu dengan kita menerimanya dan bersyukur. Bersyukur dengan apa? Bersyukur kepada Allah dengan menempatkan diri kita di tempatnya. Allah memberi kita taufik sekarang untuk hadir. Bersyukur dengan beramal, mengamali ilmu yang kita dapatkan. Itu bentuk dari bentuk-bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita usahakan sebisa mungkin untuk istiqomah dan mengajak orang-orang sekitar, teman-teman, kerabat kita untuk hadir di tempat-tempat seperti ini. Ini dari bentuk syukur kepada Allah. Dari bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha memperkuat di hati kita, membesarkan cinta dan membesarkan di hati kita bahwa hal ini hal yang agung dan besar karena dipilih oleh Allah secara langsung. Berapa banyak dari hamba-hambanya yang dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat-tempat yang jauh, ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah, tetapi kita dipilih untuk duduk di tempat yang mulia, yang agung, yang penuh dengan rahmat, yang dimana Allah tidak mendatangkan orang ke tempat-tempat seperti itu kecuali orang-orang yang akan Allah lantik untuk menjadi hamba-hamba yang Ia cintai, untuk menjadi hamba-hamba yang lebih banyak mengetahui tentang syariah, lebih banyak mengetahui tentang jalan yang benar menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa pemberian Allah jika tidak disyukuri itu akan menjadi nikmah, menjadi balasan yang sangat pedih dari Allah. Karena jika salah satu dari kita memberikan hadiah, memberikan pemberian kepada siapapun, teman, kerabat, atau sahabat kita yang kita sayang, dan pemberian kita, hadiah itu tidak dihargai sama dia, dianggap remeh, kita akan sakit hati dan kita akan marah. Tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala jika memberikan hambanya nikmat dan tidak disyukuri, tidak dihargai, di mana nanti wajah kita pada saat dipertanyakan nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum
la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat itu. Tapi jika kau tidak bersyukur, kau kufur, kau membangkang, tidak menghargai nikmat yang kuberikan, sesungguhnya siksaanku amatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjukkan bahwa pemberian yang kuberikan kepadamu jangan kau anggap remeh. Jangan kau anggap remeh rahmat atau pemberian dari Allah. Sesungguhnya di baliknya ada kemurkaan Allah jika kita tidak hargai. Di mana tadi guru kita semua Sayyid Ahmad Al-Mujtaba, beliau juga guru saya, mengajarkan saya juga di Darul Mustafa, kakak kelas saya juga. Beliau bahkan guru dari kakak-kakak kelas saya. Tadi beliau menyebutkan bahwa di tafsir itu pada saat Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Nabi Muhammad, "Misgal darah ya Rasulullah?" 1 butir wahai Rasulullah. Atau sebesar partikel atau atom wahai Rasulullah. Terus jawabannya adalah iya. 1 butir dari amal yang baik yang kita lakukan tidak akan Allah lupakan. Tapi sama, 1 butir dari keburukan yang kita lakukan Allah juga akan catat. Dimana juga 1 butir ataupun sekecil apapun hal atau musibah menimpa kita, Allah akan mengampuni dosa kita sebesar itu juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala seimbang. Banyak orang yang tidak memahami itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, "Adzabi usibu bihi man asya'u wa rahmati wasi'at kulla syai'." Allah menyebutkan siksaanku akan kutaruh kepada orang-orang ataupun kepada siapa yang ku kehendaki, dan rahmatku akan menyeluruh kepada semuanya. Yang dimaksud, jangan kita hanya melihat, oh Allah memberikan kepada saya, sudah. Ketahui bahwa Allah juga punya kemurkaan jika kita tidak menghargai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang pada bilang Allah Ghafurur Rahim, Allah mengampun lagi Maha Penyayang. Dia lupa bahwa sebelumnya innallaha syadidul adzabi wa innahu laghafurur rahim. Allah siksaannya yang paling pedih dan Ia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kita harus berada di tempat antara khauf wa raja, antara takut dari Allah dan berharap cinta kepada Allah. Seperti tadi di awal, bahwa seorang yang mempelajari ilmu dan mengetahui ilmu, dia akan berada di tengah ini. Bukan seperti kelompok yang terlalu menakut-nakuti orang dari neraka. Allah ini siksaannya pedih, jika kamu tidak sholat kamu akan masuk neraka, jika kamu tidak beribadah kamu akan masuk neraka. Neraka seakan semuanya hanya api neraka saja, tidak mengetahui kasih sayang Allah. Dan ada kelompok yang lain yang cuma tahu surga saja. Dia nggak tahu tuh ada neraka. Allah ini rahmat, Allah rahmat. Itu semua harus kita ketahui. Iya, memang kita harus mempunyai harapan di Allah yang lebih luas, seluas-luasnya. Tapi kita harus punya rasa takut sama Allah, karena itu sifat orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang punya ilmu sifatnya seperti ini. Seperti tadi di awal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, berfirman di Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u." Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha idza habba 'abdan faqahahu fid-din." Allah jika mencintai seorang hamba, Allah akan ajarkan dia agama. Allah tidak mungkin mencintai seseorang, dan jika Allah mencintai seseorang, pasti orang itu juga mencintai Allah. Allah pasti akan tanamkan di hatinya cinta kepada Allah, cinta juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari cinta itu akan timbul harapan pada Allah dan harapan pada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, saya tidak berpanjang lebar dan aslinya bukan untuk orang yang masih junior seperti saya berbicara di hadapan Sayyid Ahmad Al-Mujtaba, apalagi duduk di atas. Saya merasa kurang ajar, tapi taat kepada seorang guru atau seorang yang lebih besar dari kita itu lebih mulia daripada kita menjalankan adab. Jadi jika orang guru kita memerintahkan kita sesuatu, itu lebih penting daripada adab. Karena sebelum kita mau belajar adab sama mereka, kita taat dulu sama mereka.
Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi bil mukhtar akram shafi'in aslih lana al ahwal jannibna ar-rada واصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وادفع شرور من اعتدى يا ربي واجمع شملهم والطف بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء حسن اليقين منك هبنا واحمنا واحمي حمانا واكفنا شر العداء واقض لنا الحاجات أجمعها وزد يا واسع الإفضال منك محامدا اختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا وبمقعد صدق نشاهد وجهه بحضائر القدس منازل شهداء وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وأدم صلاتك والسلام عليهما هب الصبا بالفتح أوحاد حدا والآل أهل الطهر والصحب الكرام وتابع بحبيبك الطهر اقتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. فاتحة.